Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'da amma ba'd. Ikut Islam azani ya Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif pembahasan tema hidup indah dengan sunnah. Program ini dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Dr. M.A. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Ikuti Islam, a'azani ya Allah wa yakum, kami informasikan pada Anda untuk live interaktif ini kami direlay oleh beberapa stasiun radio, diantaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, kemudian Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. M.A. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala langsung dari kediaman beliau di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelumnya kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum, Ustadz. Bagaimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah baik sekali. Gimana antum? Alhamdulillah, Ustadz, bi khair, Ustadz. Agak sedikit batuk paling, Ustadz. Masya Allah. Dibanyakin aja kopinya. Amin, Allah insya Allah, Ustadz. Jazakallah khairan, Ustadz, atas waktu sudah bisa live pada hari ini, Ustadz. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khair. Ikuti Islam azani ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya tentang tema hidup indah dengan sunnah, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, di 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kepada Ustadz, seperti mana biasanya Ustadz, di kesempatan ini kami minta nasihat pembuka Ustadz. Tafadhal maskuro ya Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah sekalian, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio-radio sunnah dimanapun Anda berada, ada hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa satu saat Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Beliau mengatakan, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa di antara antum sekalian yang pagi hari ini berpuasa? Maka yang menjawab adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ana." Saya yang berpuasa ya Rasul. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Faman at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa di antara antum yang pagi hari ini telah memberi makan orang miskin? Maka kembali Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Ana ya Rasulullah." Aku yang telah memberi makan orang miskin pada pagi hari ini. Rasulullah SAW kembali bertanya kepada para sahabatnya, "Faman 'ada minkumul yawma maridan?" Siapa di antara antum yang sudah menjenguk orang sakit pada hari ini? Maka kembali Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Terakhir Rasulullah SAW bertanya, "Faman tabi'a minkumul yawma jinazah?" Siapa di antara antum yang telah mengantar jenazah seorang muslim pada pagi hari ini? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ana." Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah 4 hal yang aku tanyakan tadi
berkumpul pada satu orang, melainkan dia akan masuk surga. Para ulama menjelaskan artinya 4 pekerjaan amal soleh itu dilakukan satu orang dalam satu hari. Maka 4 hal itu akan menjadi penyebab untuk masuk surga. Ini merupakan anjuran dari Rasulullah SAW kepada kita agar bersemangat untuk beramal. Dan tentu para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar Radio Sunnah, kita tahu bahwa masing-masing kaum muslimin berbeda tingkatannya, berbeda kemampuan dan kesempatan. Amal-amal itu banyak. Bagaimana pernyataan Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi kepada orang-orang agar bisa beramal dengan berbagai amalan sebagaimana Allah membagi rizki. Farubba rajulin futiha lahu fis salati wa lam yuftah lahu fis shaum. Ada orang yang bisa salat, banyak salatnya, tidak bisa untuk melakukan. Farubba rajulin futiha lahu fis sadaqah wa lam yuftah lahu fis shaum. Ada orang lain dia bisa sedekah, untuk melaksanakan puasa berat. Warubba akhara futiha lahu fil jihad wa yuftah lahu fis sadaqah. Orang lain lagi dia bisa berjihad, akan tetapi untuk bersedekah. Maka ini merupakan sebuah peluang yang masing-masing kita bisa kerjakan. Mana amal yang bisa kita lakukan. Dan di hari-hari yang mulia sering mendengar hadis Nabi SAW tentang keutamaan pertama bulan Dzulhijjah. Saya kira banyak muslimin yang sudah hafal bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan hari yang paling afdal untuk beramal. Ibnu rahimahullah bahkan membandingkan dengan malam terakhir. Dia mengatakan bahwa 10 hari bulan Dzulhijjah lebih utama dan istimewa daripada 10 hari. Tapi malamnya Ramadan di bagian akhir 10 hari terakhir lebih afdal daripada 10 hari dari permulaan Dzulhijjah tersebut. Jika bisa kita mengerjakan sebuah amal kerjakan. Tentu baik banyak amal yang bisa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan lebih afdal, lebih mulia. Karena dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An anfaqa zawjayn fi sabilillah, nudiya wa bil jannati ya Abdullah hadha." Barang siapa yang bisa melakukan hal sekaligus di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil dari pintu surga. Wahai Allah, itu adalah kebaikan. Jelaskan dalam hadis itu, salat, sering melaksanakan salat sunnah, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Orang yang berjihad dia akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang sedekah dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Kemudian orang yang suka berpuasa akan dipanggil Ar-Rayyan. Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Ma'ala du'iya min tidq? Fahal yud'a ahad min tilkal abwab?" Tidak harus seseorang panggil dari sebuah pintu. Karena seorang tidak dipanggil dari satu pintu saja. Tapi Bakar bertanya, "Fahal yud'a ahad min tilkal abwab?" Apakah ada orang yang dipanggil dari semua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua pintu kebaikan. Dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa semangat Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam beramal sangat luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu jika kita ingin memanfaatkan ini agar kita bisa berkompetisi, bisa meridhokan Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan keseriusan kita dalam beramal. Barangkali kita terlalu berat untuk melakukan puasa setiap hari. Kita jangan sampai ketinggalan dengan puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa hari Arafah. Allah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang
bahasa di Arab, beliau mengatakan yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiyah. Dosa itu akan bisa mengampuni dosa yang lalu dan akan datang. Banyak pertanyaan di hari-hari ini. Saya sering galau, di gunung duka, sedih, kekhawatiran karena situasi yang dibekam, terutama di area yang memang Allah uji dengan banyaknya orang terkena musibah penyakit. Maka jawabannya mudah. Di hari-hari ini akan kesempatan kita untuk mendekati diri Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Allah menyatakan, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul." Ingatlah bahwa dengan ingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Dan jangan terlalu banyak membicarakan orang lain. Mengikuti berita-berita yang tidak jelas dasar dan kebenarannya, itu akan membuat kita semakin gersah. Terutama orang-orang yang justru mencari hiburan dari kemaksiatan agar hatinya tenang, ilmunya tertentu, akhirnya dia justru mendengarkan musik. Bukan buat hatinya tenang, semakin hampa kesenangan atau kebahagiaan dia sebatas jika dia mendengarkan dan semua belaka. Lepas dia akan kembali sedih dan hatinya semakin berduka. Nah, hakikatnya sebagaimana disampaikan oleh sebagian ulama, musik adalah suara syaitan dan ini tidak akan memberikan keuntungan untuk seseorang. Dia orang yang meminum seolah dia terlepas dari segala masalah, tetapi ketika dia selesai dari mampunya, dia kembali kepada masalah-masalahnya bahkan semakin. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menggapai ridha-Nya dalam segala situasi. Dalam kondisi berjepit kita sabar, dalam kondisi lapang dan mudah kita pun bersyukur. Semoga itu bisa kita laksanakan dalam segala keadaan. Allah Ta'ala ala sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Ikhwati Islam, azani Allah wa yakum, demikianlah nasihat pembuka dari Al-Ustaz Dr. M. Hasan Ayatullah Hafizahullah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kita untuk bisa beramal soleh di bulan Zulhijjah kita ini. Ikhwati Islam, azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kepada Ustadz mohon izin bisa langsung dibacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Baik, silahkan. Pertanyaan pertama dari Muhammad Irfan di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, apakah boleh menghafal Al-Quran sedangkan saya melakukan maksiat seperti pacaran? Saya menjadi takut untuk menghafal Al-Quran karena takut bacaannya tidak sampai ke hati dan berdosa karena maksiatnya. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Baik. Maksiat memang akan ada efeknya dalam amal soleh yang kita lakukan. Dan ini diceritakan oleh para ulama. Mereka yang memang setiap harinya bergumul dengan ilmu, dengan amal soleh, mereka rasakan sekali bahwa segelintir maksiat akan membuat mereka terganggu dalam amalnya. Sering kita sampaikan, macam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama ahli hadis yang meninggal tahun 161 Hijriah. Beliau pernah menyampaikan, "Hurimtu qiyamal laili 5 ashhurin bi dzambin asabtu." Aku pernah terhalang dari salat malam selama 5 bulan karena ada sebuah dosa yang aku kerjakan. Dan ini ditanya oleh muridnya, dosa apa kira-kira yang antum kerjakan wahai imam? Beliau mengatakan, aku pernah melihat ada orang di masjid sedang menangis. Maka aku sangka dalam hatiku bahwa orang ini sedang ingin dipuji orang. Jadi dosa yang dia lakukan adalah sebuah pikiran yang terbersit dalam hatinya. Belum diucapkan, belum disampaikan ke orang, belum juga melakukan sebuah perbuatan dan tindakan. Tetapi beliau mengintrospeksi bahwa ternyata dosa yang hanya sekedar
terbersit hatinya dengan kenyataan itu membuat dia susah untuk melakukan sholat malam. Seorang ulama lainnya katakan, saya tahu bahwa sampai saat ini saya terlilit hutang karena dosa saya yang saya lakukan 40 tahun yang lalu. Ini berarti pelajarannya bisa terkadang muncul efek negatifnya setelah sekian lama seseorang lewat di kisah tersebut. Dan kisah yang sering kita dengar, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah melihat aurat seorang wanita tanpa sengaja, dan itu efek pada hafalannya yang hilang. Ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara seseorang yang ingin belajar, dapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, agar dia menjaga amalnya, agar tidak gampang melakukan kemaksiatan. Baik sekarang ketika ada orang yang sering melakukan kemaksiatan, dia kemudian tidak punya baca Al-Quran, tidak seperti itu. Dia justru harus memerangi kemaksiatannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, in hasanati yudhibna sayyi'at. Pokoknya kebaikan akan menghapus kemaksiatan-kemaksiatan. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan selalu iringi perbuatan buruk dengan perbuatan saleh, perbuatan baik, agar perbuatan baik itu dapat menghapuskan keburukan-keburukan yang tadi telah dikerjakan. Dan para ulama mengatakan bahwa yang dikatakan kebaikan akan menghapuskan keburukan, maksudnya adalah dosa-dosa kecil, sehingga dia ingin berusaha dosa-dosa kecilnya dengan banyak masalah. Ada dosa yang dilakukan dengan dia harus bertaubat, tinggalkan amal yang besar dan janji untuk tidak melakukannya kembali. Taubat yang benar, yang betul-betul dia ingin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang ingin menghindar seringkali merasa kesulitan, maksiat akan mengalami, tapi tidak pasti seperti itu. Bahkan terkadang ada orang yang Allah beri kelebihan, kemampuan otaknya mudah. Kalau seandainya ada orang melakukan kemaksiatan dan lancar dia kerjakan kemaksiatan itu, lalu dia tidak dapat kesulitan dalam menghafalkan itu. Bahkan barangkali dia adalah seorang yang hafidh, orang yang kuat hafalannya, dan dia adalah orang yang menghafal. Ini tidak khawatirkan dan salah satu bentuk dari istidraj. Istidraj artinya adalah sebuah keadaan ketika Allah membiarkan pelaku maksiat tanpa diazab, bahkan diberi kenikmatan terus menerus, sehingga Allah Subhanahu wa taala menentukan orang itu akan berhak menerima semua balasannya, dan ini tentunya lebih berbahaya. Maka nasihat ana, tinggalkan kemaksiatan itu, diperangi, tinggalkan kemaksiatannya, kemudian banyak membaca Al-Quran, terbanyak belajar, dan tinggalkan kawan-kawan yang bisa menjerat Anda dalam maksiat. Biasanya maksiat itu karena kawan atau karena kesendirian. Maka jika seandainya kita tahu maksiat itu muaranya adalah karena kesendirian, cari kawan-kawan yang bisa hilangkan kesendirian itu. Yang kedua, jika seandainya mencari kawan, carilah kawan yang bisa memotivasi Anda dalam beribadah kepada Allah, tidak menjerumuskan Anda ke dalam kemaksiatan. Berkawan dengan orang merokok, membuat Anda merokok. Berkawan dengan orang minum, Anda akan mudah untuk terbawa dengan orang yang tidak beribadah, sholat, berkata kotor, Anda akan terbawa. Maka carilah kawan yang bisa membuat Anda sebagai yang saleh. Dan jangan dengan banyak maksiat, terus pelajari Al-Quran, pelajari maknanya, pelajari agama, dan demikian insya Allah penyakit hati yang bernama syahwat akan
betul dihindarkan. Karena para ulama menyebutkan penyakit hati ada dua. Yang pertama adalah syubhat, berpikir, dan ini tidak akan bisa dihadapi kecuali dengan ilmu. Yang kedua adalah hawa nafsu, keinginan untuk maksiat. Ini bisa diperangi dengan wasat. Dan dengan tentunya yang kita ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Muhammad Irfan. Semoga bermanfaat jawabannya. Dan kita angkat pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusmini, Ibu ya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya beberapa waktu yang lalu. Yang kami maksud begini, kalau membaca 100 ayat di dalam sholat malam, itu akan mendapat pahala, akan mendapat apa gitu loh. Yang saya maksud begini, apa 100 ayat itu termasuk, kan kalau saya biasanya kalau ada waktu sholat 10 dulu, berapa ayat, terus tahajud, terus termasuk witir, itu termasuk dihitung 100 ayat, apa termasuk itu, apa khusus tahajudnya doang. Terus yang kedua, yang dimaksud membaca 1000 ayat itu bagaimana pahalanya, tentang yang disunahkan Rasulullah bagaimana? Terima kasih jawabannya. Yang gimana yang kedua? Yang kedua, yang membaca Al-Quran 1000 ayat, itu bagaimana? Baik. Ya, terima kasih jawabannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rusmini sudah menelpon di Fatwa TV. Nah, fadhal Ustaz. Baik, pertanyaan pertama, apakah yang dimaksudkan adalah bacaan pada saat sholat tahajud dan sholat witir atau hanya sholat tahajud saja? Wallahu a'lam, rangkaian qiyamul lail atau sholat malam itu lengkap dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan agar sholat malam ditutup dengan witir, sehingga witir yang artinya ganjil tersebut dapat mengganjilkan bilangan seluruh sholat tahajud yang dilakukan. Rasulullah SAW menyatakan, salatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى. Apabila dia khawatir waktu subuh akan segera tiba, maka hendaklah dia melaksanakan sholat witir 1 rakaat. Sholat 1 rakaat ini akan mengganjilkan bilangan sholat yang telah dia lakukan. Yang tadinya genap. Di awal dia bangun, sholat 2 rakaat ringan, kemudian 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampai 10 rakaat atau 8 rakaat. Kemudian dianjurkan untuk menutup dengan 1 rakaat yang ganjil. Sehingga tadi yang dilakukan genap semua akan terganjilkan dengan sholat witir di akhir. Dan itu masuk dalam bilangan sholat malam. Bagaimana pernyataan Rasulullah SAW, "Man qama Ramadan." Barang siapa yang bangun malam di bulan Ramadan, maksudnya ya tarawih, ya sholat tahajudnya dan witirnya. Demikian dalam Al-Quran disebutkan, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Dan dari bilangan atau waktu malam laksanakanlah tahajud. Maksudnya adalah masuk ke dalamnya sholat witir. Wallahu a'lam. Adapun yang kedua, bagaimana yang dimaksudkan bacaan 1000 ayat, 100 ayat, 10 ayat dan sebagainya. Allahu a'lam, yang dimaksudkan adalah membaca biasa. Bukan dengan mempelajari tafsirnya, hayati dan sebagainya. Akan tetapi wallahu a'lam adalah membaca biasa. Entah mau membaca dengan mushaf atau membaca dengan hafalan. Dua-duanya insya Allah bisa masuk dalam hadis tersebut. Kemudian yang perlu kita garis bawahi, Allahu a'lam, yang dimaksudkan dari anjuran hadis tersebut bukan karena murni bilangannya, akan tetapi anjuran untuk banyak bacaan. Ya, 100 ayat, yang 1000 ayat, ini biasanya Rasulullah SAW
menyebutkan sebuah amal dengan bilangan tertentu. Banyak sekali tujuannya adalah untuk memberikan isyarat banyak. Artinya seandainya kita membaca surat ini dengan surat ini dicampur surat ini, setelah dikumpulkan ternyata hanya 99 ayat, tidak sampai genap 100 ayat. Tidak perlu berkecil hati. Karena insya Allah itu pun telah melakukan sebuah anjuran untuk memperbanyak membaca dan memperpanjang sholat malam. Tidak apa-apa. Tentunya orang yang sudah melampaui apa yang disampaikan itu akan lebih cocok dengan hadis Nabi SAW. Akan tetapi Allahu a'lam yang dimaksudkan dari hadis itu adalah anjuran untuk memperbanyak bacaan, bukan hanya sekedar nominal angka banyak kecilnya dalam bacaan kita seperti itu. Seandainya kita misalkan tidak mampu baca 1000 ayat, ternyata sudah dikejar-kejar, tidak sampai 1000 ayat. Yang dibaca dari depan Al-Baqarah panjang-panjang ayat, sehingga yang kita baca satu surat penuh surat Al-Baqarah hanya 286 ayat sampai 1000 ayat. Maka itu sebenarnya tidak mengurangi pahala kita insyaallah, karena kita pun telah berusaha hidupkan malam dengan qiyamul dengan bacaan yang panjang. Allah. Allah taib Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Rusmini yang bertanya, semoga bermanfaat jawabannya. Dan kita bacakan pertanyaan kembali melalui redaksi Ustaz. Baik. Dari Abduh di Riau Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Ketika kita safar dan ingin menjamak, apakah ketika sholat zuhur selesai kemudian melanjutkan sholat asar, apakah diwajibkan qomat Ustaz? Apakah kalau kita tidak iqomah sholat kita tidak sah? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Baik, wallahu a'lam. Hukum dari qomat bukan merupakan yang wajib, bukan merupakan kewajiban. Seandainya ditinggalkan pun tidak mengapa. Azan pun demikian. Para ulama mengatakan bahwa azan itu merupakan hal yang sunnah seandainya dia lakukan, apalagi jika seandainya azan itu sudah ada yang melakukan di masjid kampung, sehingga dia tidak perlu melakukan azan pun tidak apa-apa dengan mencukupkan azan yang ada di sekitar. Akan tetapi jika seandainya dia ingin melakukan azan sendiri, otomatis itu lebih afdal. Kemudian iqamahnya juga demikian. Iqamahnya seandainya dia melakukan, otomatis itu yang lebih utama. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih disebutkan, beliau ketika melaksanakan sholat jamak, maka beliau menggunakan satu azan dan 2 kali iqamah. Sehingga ketika kita akan membaca atau melaksanakan 2 sholat yang dikumpulkan atau dijamak, sholat zuhur dan asar, terutama apabila kita berada di tempat yang tidak ada masjid, maka kita kumandangkan saja azan, kemudian setelah itu iqamah untuk sholat zuhur. Selesai, kemudian kita iqamah lagi untuk melaksanakan sholat asar. Itu yang afdal. Akan tetapi kalau dari sisi kewajiban, Allahu a'lam tidak. Allahu a'lam tidak, akan tetapi itu disunnahkan. Allahu a'lam. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Ikhwati Islam, azani ya Allah wa yakum, kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, khususnya tema tentang hidup indah dengan sunnah, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kita lanjutkan pertanyaan dari redaksi Ustaz. Dari Abu Musa di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya tentang ungkapan orang benar menjadi salah karena 2 hal, keangkuhan dan amarah. Apakah ungkapan tersebut dibenarkan dalam Islam ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron, jazakallahu khairan. Wallahu a'lam, ungkapan itu belum pernah Anda dengar dari redaksi bahasa Arabnya maupun hadisnya juga Anda tidak tahu. Akan tetapi jelas keangkuhan maupun amarah itu merupakan 2 hal jelek yang dilarang oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal amarah mengatakan la taghdab, jangan engkau marah. Diulangi lagi, la taghdab, jangan engkau marah. Diulangi lagi 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, jangan engkau marah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang dijanjikan masuk surga adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang berusaha untuk menahan amarahnya. Demikian pula keangkuhan. Keangkuhan itu akan membuat seseorang tidak mau menerima kebenaran. Dan itu adalah kesombongan. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan mencela manusia. Sehingga orang yang angkuh akan dengan otomatis membuat orang lain direndahkan. Atau dia akan merendahkan orang lain. Maka dua hal ini sangat tercela. Akan tapi apabila disebut bahwa itu merupakan tanda seseorang, apalagi dengan redaksi berbahasa Arab, wallahu alam, saya belum pernah mendengar itu. Wallahu alam. Atas jawaban dan penjelasannya, demikian bertanya semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan dari website dari Wais Al-Qurni di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum bersolawat dengan lafaz Nabiyyi Ummi? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Iya, Ana belum ingat apakah ada lafaz yang mengandung lafaz ummi atau menyebutkan juga lafaz ummi dalam salawat itu. Akan tetapi yang dikatakan ummi itu artinya adalah tidak membaca, dan secara makna tidak disalahkan ketika Rasulullah SAW disebut dengan sifat itu. Akan tetapi apakah ada secara nas yang menunjukkan bahwa salawat itu menggunakan itu? Wallahu alam, ana tidak ingat. Dan lebih afdal atau lebih utama ketika seseorang mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW menggunakan lafaz-lafaz yang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa difahami. Ikuti Islam azza Allah wa yakum, kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kita bacakan pertanyaan kembali Ustaz yang sudah masuk dari Alif Fahru di Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz, apa hukum mengedarkan kotak amal ketika berlangsungnya khutbah? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Iya, dalam sebuah hadis dikatakan man massal hasa faqad lagha. Dalam prosesi pelaksanaan salat Jumat, Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang menyentuh bermain-main dengan kerikil yang ada di depannya ketika dia sedang mendengarkan khutbah Jumat, maka dia telah melakukan perbuatan hal yang sia-sia. Ketika berjumat atau salat Jumat, dia melakukan hal itu, maka dia telah melakukan hal-hal yang sia-sia. Dan dalam sebuah hadis dikatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imam yakhthub faqad laghawt. Apabila engkau melakukan atau mengatakan kepada saudaramu di sebelah ketika khatib sedang berbicara, hai diam, maka Jumatmu telah sia-sia. Ini menunjukkan bahwa ada penekanan dalam larangan untuk berbicara atau bergerak-gerak melakukan aktivitas di tengah-tengah khatib sedang berbicara. Adapun khatib dalam keadaan duduk sementara adzan dikumandangkan, maka tidak mengapa. Akan tetapi ketika khatib sedang berbicara, maka tidak boleh bagi seorang makmum untuk melakukan tindakan, pekerjaan, aktivitas apapun, baik ucapan maupun perbuatan. Termasuk diantaranya tentunya adalah memindah-mindah kotak amal. Wallahu a'lam. Ini dapat menjadikan sebuah aktivitas Jumat kita terganggu. Karena aktivitas itu bukan merupakan bagian dari sholat.
Kalau seandainya kita ingin menghimpun amal soleh dari jamaah, kita bisa lakukan dengan tanpa mengerjakan aktivitas di tengah-tengah khutbah berlangsung. Karena kita bisa meletakkan kotak-kotak itu di pintu masuk. Atau di tempat yang barangkali mereka mudah untuk memasukkan amal mereka atau harta mereka. Seandainya ditaruh di tempat yang terang, mereka akan malu untuk memasukkan infak mereka. Sehingga hal tersebut dihindari sebisa mungkin dan dilakukan hal yang tidak merusak ritual khutbah Jumat dan sholat Jumat. Termasuk diantaranya yang diingatkan adalah para takmir dan panitia pengajian. Manakala ada seorang ustadz atau dai penceramah yang sedang dipanggil dari jauh, lalu para juru kamera persiapkan alat-alat media. Ini merupakan hal yang salah ketika dilakukan tengah-tengah khutbah berlangsung. Seandainya dia ingin merekam, lakukan sebelum prosesi khutbah dilaksanakan. Siapkan kameranya, disetel rekamannya, baru khatib mulai sampai dia selesai, insya Allah tidak mengapa. Dan nanti ketika khatib selesai dan mulai iqamah dikumandangkan, boleh dia berdiri untuk ketik. Atau dia biarkan saja rekaman itu berlangsung sampai selesai prosesi sholat Jumat, kemudian dia akan bisa edit atau dia potong semuanya. Akan tetapi jangan sampai aktivitas merekam itu mengganggu sholat dia, sehingga dia seolah-olah menjadi panitia partisipasi, tetapi jumlahnya telah di Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Ali Fahru, semoga bermanfaat jawabannya. Dan kita bacakan pertanyaan kembali dari Syakib Dawud di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah. Ustadz, kami ada kasur. Anak kami paling kecil perempuan pipis di atas kasur. Pada musim hujan kemarin belum sempat dijemur. Qadarullah belum sempat dijemur. Bagaimana status kasur tersebut? Apakah masih najis, Ustadz? Mohon nasihatnya untuk kami orang tua, Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya. Air kencing anak kecil yang dimaafkan dan dijadikan najisnya adalah najis yang ringan adalah air kencing anak laki-laki yang belum mulai makan makanan pokok. Dia masih menyusu pada ibunya dengan air susu ibu. Nah, dalam hadis disebutkan yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Apabila air kencing dari anak perempuan dicuci, sedangkan air kencing dari anak laki-laki cukup dipercikkan saja. Dan ini merupakan salah satu hal yang membedakan antara laki dan perempuan. Itu pun ketika mereka masih minum air susu ibunya dengan makanan pokok. Adapun dia sudah menjadikan makanan pokok sebagai dari makanan yang lain, sudah mulai makan dan ASI hanya sekedar tambahan saja, maka hukumnya sudah sama air kencing dia dengan air kencing anak perempuan dan air kencing orang dewasa. Tapi berarti bagaimana kasurnya? Otomatis najis seandainya memang itu merupakan air kencing anak perempuan. Caranya bagaimana? Caranya tinggal dicuci, kemudian bekas cuciannya itu dikeringkan. Entah dikeringkan dengan alat, entah dikeringkan dengan matahari, atau entah dikeringkan dengan cairan yang apabila ditaburkan nanti dia akan menguap. Ini barangkali bisa menjadi solusi. Adapun bau masih ada, bercak masih ada, maka itu merupakan hukum yang sama. Berarti benda najis itu masih ada. Wallahu a'lam, seperti itu. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Ikut Islam azani Allah wa yakum, kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dalam telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kita bacakan pertanyaan kembali, Ustadz. Dari Denny di Bojonegoro, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya menutup jalan untuk acara walimah dan
kendaraan yang biasa lewat jalan tersebut dialihkan ke jalan alternatif yang tidak begitu jauh memutarnya. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, wallahu alam, ini berkaitan dengan hak dan hak tetangga, hak orang yang lewat, dan juga berkaitan dengan peraturan. Kalau seandainya yang dilakukan itu adalah berkaitan dengan peraturan, maka dia bisa minta izin kepada pengurus setempat, entah bisa RT, kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Akan tetapi jika seandainya itu berkaitan juga dengan hak orang banyak, maka tidak sebaiknya dia kerjakan itu. Tidak sepantasnya dia kerjakan itu karena dia mengganggu jalanan orang lewat. Itu adalah fasilitas umum. Maka sebenarnya dia tidak berhak untuk mengambil hak orang lain. Bahkan ada hadis yang berkaitan khusus dengan itu. Rasulullah SAW menyatakan, iyyakum wal julusa fit-turuqat. Hati-hatilah kalian atau hindarilah duduk-duduk di jalan. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina. Ya Rasulullah, kami memiliki kebiasaan yang susah untuk kami tinggalkan, duduk di jalan itu. Maksudnya di tengah jalan bukan, tapi di tepi jalan. Hanya tempat duduk mereka itu di sekitar tempat orang lewat dan mereka duduk di tepinya. Maka kata Rasulullah SAW, fa in kuntum la budda an taf'aluha fa'addu at-tariqa haqqah. Kalau memang kalian mau tidak mau harus melakukan itu, maka tunaikan hak-hak jalan. Maka para sahabat bertanya, apa hak-hak jalan? Di antara yang disebutkan adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kemudian kaful adza, tariq, menghindari hal-hal yang bisa menyakiti yang terjadi di jalan itu. Kemudian irsyadu ad-dhal, menunjukkan orang yang tersesat. Kemudian menolong orang yang perlu dibantu dan lain sebagainya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sampai mengumpulkan hak-hak orang yang harus duduk di jalan, perlu menunaikan beberapa hak yang dia tunaikan kepada orang lain sampai sekitar 15-an. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika seseorang duduk di jalan harus menunaikan haknya agar tidak menzalimi orang lain, apalagi kalau sampai dia menutup jalan. Wallahu alam, itu yang sementara terbersit di pikiran ana, dan itu merupakan hal yang bisa merugikan kaum muslimin, menutup jalan atau membuat acara yang bisa membuat orang lain kesulitan, kecuali jika memang itu ada maslahatnya. Contoh seperti orang perbaikan jalan, saat ini jalan ditutup untuk diperbaiki, itu tidak masalah. Tetapi jika seandainya acara itu hanyalah acara pribadi sampai menutup jalan, membuat orang kesulitan untuk lewat situ, wallahu alam, itu merupakan satu yang tidak seharusnya dilakukan. Bagaimana kita sampaikan hadis tadi, wallahu alam. Insyaallah, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan kembali tentang kurban, Ustaz. Bismillah. Pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta Pusat. Apakah boleh berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal, ya Ustaz? Dan apa sudah termasuk berkurban untuk diri sendiri? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Baik, masalah berkurban untuk orang yang meninggal atau orang yang masih hidup tapi untuk orang lain. Ketika saya ingin berkorban tapi untuk orang lain, ini merupakan sebuah usaha untuk sedekah. Dan sedekah untuk orang mati memang ada hadis yang menunjukkan bahwa pahalanya akan sampai. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya ibuku meninggal dan saya sangat mengira jika seandainya ibuku masih hidup dia akan bersedekah. Apakah boleh sekarang aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasulullah SAW boleh. Akan tetapi dalam masalah pelaksanaan kurban ini ada nuansa ibadah khusus. Rasulullah SAW pernah melaksanakan sembelihan hewan kurban untuk keluarganya, akan tetapi tidak mengkhususkan untuk orang yang sudah meninggal. Maka bisa seseorang berkorban untuk orang lain tapi dengan
cara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan. Bagaimana caranya? Dia niatkan sedekah atau kurban itu untuk dirinya dan semua keluarganya yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban untuk dirinya dan semua keluarganya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban juga dengan seekor kambing, diniatkan untuk umatnya yang tidak mampu untuk berkorban. Ini akan mencakup seluruh umatnya yang meninggal maupun yang masih hidup. Demikian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban untuk keluarganya. Ketika beliau berkorban untuk keluarganya, maka itu akan mencakup keluarga yang sudah meninggal seperti Khadijah radhiyallahu anha, saudaranya yang sudah meninggal duluan, pamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib, kemudian ada anaknya yang sudah meninggal Ibrahim, kemudian juga saudara perempuan Utsman bin Affan, semua akan masuk dalam persembahan kurban yang Rasulullah SAW lakukan. Tapi beliau tidak khususkan. Ya Allah, ini kurban untuk Khadijah istriku. Ya Allah, ini untuk anakku Ibrahim. Ya Allah, ini untuk pamanku Hamzah. Tidak seperti itu. Maka bentuk ibadah yang sempurna adalah ibadah yang paling cocok dengan apa yang Rasulullah SAW. Kita sayang dengan orang yang sudah meninggal, maka kita ingin agar ibadah yang kita lakukan betul-betul sampai kepada beliau. Bukan kita ingin berdebat atau fanatik dengan pendapat tertentu. Tetapi kita sangat ingin agar ibadah kita hanya sampai. Kita tidak bisa memastikan apa dalam urusan gaib kecuali yang ada dalilnya. Maka jika seandainya kita melakukan dengan apa Rasulullah SAW lakukan, maka itu yang terbaik untuk kita dan untuk keluarga yang hidup. Baik kita yang masih hidup, yang sudah meninggal. Biiznillah, orang yang sudah meninggal tidak dapat terhalang dari kebaikan yang kita kerjakan manakala amal itu memang benar, ikhlas lillahi ta'ala. Allah. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Kita akan kembali bacaan pertanyaan dari website. Dari Muhammad Arnaldo di Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada para asatizah di Dewan Fatwa. Pertanyaan saya, jika kita merutinkan puasa Senin Kamis, apakah kita masih perlu melakukan puasa Ayyamul Bid? Apakah ini ibadah yang berbeda atau apakah ini berupa tingkatan dalam ibadah? Mohon penjelasan Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, wallahu a'lam. Puasa sunnah itu banyak tingkatan, banyak macamnya. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Dawud, ada puasa 3 hari setiap bulan, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, bahkan puasa 3 hari di setiap bulan itu pun ada anjuran untuk melakukan puasa tersebut di pertengahan bulan, ada contoh dilakukan di awal bulan, ada contoh dilakukan di akhir bulan. Kemudian ada puasa-puasa lain yang bisa dikerjakan dan sifatnya wajib selain Ramadan seperti puasa nazar, puasa kafarah, dan puasa lainnya. Bahkan seandainya ada orang ingin berpuasa mutlak, saya ingin hari ini berpuasa karena saya tidak mendapatkan makanan dan hari ini saya akan tidur berlibur misalkan, maka saya hanya ingin puasa tanpa ada puasa tertentu. Sekarang saya hanya ingin puasa saja untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah. Maka puasa-puasa itu bisa dilakukan. Puasa bisa dilakukan. Semakin banyak puasa yang dikerjakan selama ada dalilnya, maka semakin bagus. Selama dia juga tidak mempersulit dan memperberat dirinya dengan ibadah-ibadah itu. Dan Rasulullah SAW menganjurkan puasa Kamis karena hari Senin adalah hari ketika Rasulullah SAW pernah dilahirkan, maka beliau ingin agar beliau bisa berpuasa di hari itu. Kemudian hari Kamis ketika amal-amal akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Uhibbu an tu'rada 'amali wa ana sha'im," kata Rasulullah SAW, aku ingin agar ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Sementara Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para sahabatnya untuk berpuasa 3 hari di setiap bulan. Maka Abu Hurairah contohnya, beliau mengatakan, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ada'uhunna hatta amut."
aku diberi nasihat dan wasiat oleh kekasihku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 hal. Aku tidak akan tinggalkan tiga-tiganya itu. Di antaranya wasiyamu thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Ini menunjukkan bahwa bagi siapa yang mampu melakukan puasa itu, maka dia kerjakan saja. Akan tetapi jika seandainya tidak mampu, maka tidak perlu mempersulit diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum minal amali ma taqul, fala yamal hatta ta'mal. Hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Bagian ulama mengatakan Allah tidak akan bosan memberikan pahala sampai kalian bosan dalam beramal. Maksudnya ketika kita mampu mengerjakan, kalau tidak bisa jangan memaksa. Ini seperti juga sholat sunnah. Sholat sunnah ada sholat tahiyyat, ada sholat sunnah qabliyah, ada sholat sunnah 2 rakaat setelah kita melaksanakan wudu. Apakah apabila aku sudah masuk ke dalam masjid kemudian melakukan sholat sunnah qabliyah, sholat zuhur, dan ingin sholat 2 rakaat, bahkan 4 rakaat sekaligus, artinya 2 rakaat kemudian 2 rakaat, saya harus sholat tahiyyat. Kalau seandainya antum mampu untuk melakukan itu sendiri-sendiri, dan itu yang lebih afdal. Sholat 2 rakaat dengan niat tahiyatul masjid. Dan sholat 2 rakaat yang pertama itu qabliyah atau sholat sunnah rotib sebelum zuhur. Kemudian sholat 2 rakaat lagi sebagai sholat sunnah qabliyah sebelum zuhur. Nah, ini tentunya lebih afdal. Akan tetapi seandainya tidak mampu, maka sholat 2 rakaat sudah cukup. Dan sholat sunnah tahiyatul masjid sudah tercukup. Karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penting idza dakhala ahadul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn. Yang penting masuk masjid tidak perlu atau tidak duduk sampai dia. Kalau saat dia sudah sholat sunnah, sholat apapun dia, tidak tahiyatul masjid pun sudah terwakili. Sebagaimana seorang ketika masuk, kemudian iqamah sudah dikumandangkan, sholat zuhur sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Demikian pula orang berpuasa. Kadang puasa Senin Kemis ternyata bertepatan tanggal 13, 14, 15. Kalau seandainya dia niatkan dengan 2 amal, tidak. Dia niatkan puasa Kemis dan puasa 3 hari di bulan itu. Maka puasa Kemis sekaligus puasa ayam bid. Tidak punya 3 hari dirangkap dalam 1 hari, tidak. Tetapi dalam 1 hari dia lakukan puasa Kamis dan puasa tanggal 13 atau tanggal 14-nya atau tanggalnya, wallahu a'lam. Masya Allah. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan ya Ustaz atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Khairan. Ikuti Islam, azani ya Allah wa yakum. Demikian adalah interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami informasikan untuk live interaktif ekonomi Islam setelah ini insya Allah bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.